Namaku Doni. Aku bekerja di salah satu kafe di Bandung. Memang pekerjaanku sejak 2 tahun ke belakang cukup melelahkan. Tapi mau bagaimana lagi? Ini memang sudah tugasku. Pengalaman demi pengalaman sudah aku alami. Termasuk kejadian yang satu ini. Kurang lebih 2 minggu ke belakang, aku mengalami ini semua. Waktu itu, seharusnya aku mendapatkan libur kerja. Namun apa boleh buat, nasib memang sedang tidak berpihak kepadaku. Salah satu teman kerjaku tidak bisa masuk karena sakit. Hasilnya, dengan sangat mendadak, aku harus menggantikannya. Don, lu besok libur kan? Iya Pak, kebetulan besok saya libur. Emangnya kenapa Pak? Ini nih, tadi Briana telepon. Katanya dia nggak bisa masuk besok, soalnya papanya meninggal. Jadi besok kamu udah gantiin dia ya? Yaudah Pak, siap, besok saya yang gantiin. Oke. Akhirnya, mau tidak mau aku harus menggantikan Briana waktu itu. Ya, walaupun aku melakukannya dengan sangat terpaksa. Waktu itu aku menggantikan Briana, temanku, di shift sore. Memang nasib ya. Ya sudahlah, akhirnya aku pun menjalaninya. Entah mengapa, saat itu suasana di restoran sedang ramai sekali. Hampir tidak ada waktu aku untuk beristirahat saat itu. Seperti biasa, aku antarkan pesanan dari meja ke meja. Namun saking ramainya, aku merasa sangat lelah saat itu. Sampai-sampai kakiku pun sering merasa kram. Aduh, sumpah deh nih ya. Kalau aja bukan gara-gara bokapnya Briana meninggal, gue gak mau digantiin. Kalau kayak gini caranya sih, capek banget. Keluhku dengan sesal saat itu. Don, kenapa sih lo? Gue lihat dari tadi ngeluh terus. Fokus tuh sama kerjaan. Ditegur bos, baru tahu rasa lo. Iya. Temanku menegurku. Tak terasa, karena suasana restoran yang sangat ramai, waktu pun terasa sangat cepat. Saat kulihat, jam sudah menunjukkan jam 10 malam lebih. Akhirnya closing juga nih. Aku dan rekan kerjaku bergegas membereskan meja-meja restoran yang sangat berantakan. Setelah selesai semua, sebelum kami pulang, kami selalu mengecek dan melakukan briefing sejenak sambil evaluasi perharinya. Sesampainya di parkiran, aku memanaskan motorku sejenak. Dan tiba-tiba saja, temanku Aris bertanya padaku, Don, lu pulangnya lewat Saparua nggak?
Riz. Iya, gue lewat. Emangnya kenapa? Tumbenan lu nanya. Biasanya juga main balik aja lu. Lu gitu sih orangnya. Ditanya baik-baik malah ketawa. Yaudah deh bro, duluan. Hati-hati loh, banyak hantunya tuh di sana. Bye. Alah, nakut lo. Percaya aja sama yang gituan. Awas lo ya, gue sumpahin lu tuh yang ketemu setannya. Aris pun pergi. Karena memang sudah larut malam, aku pun langsung bergegas menaiki motorku dan langsung pulang sendiri. Perjalanan ke rumahku bisa dihitung kurang lebih menghabiskan waktu 20 menit. Sesampainya di lampu merah jalan Riau, agar merasa tidak sangat kesepian, aku pun mengeluarkan handphoneku untuk memutarkan player musik. Ya, lumayanlah refresh pikiran. Nah, gini kan enak, gak terlalu hening. Aku pun melanjutkan perjalananku. Tak terasa, aku sudah sampai di Jalan Saparua. Banyaknya pepohonan dan minimnya penerangan di jalan saat itu, entah kenapa, membuatku agak kesulitan. Padahal biasanya tidak seperti ini. Saat ini aku agak sedikit kesulitan untuk melihat arah jalan pulang. Entah kenapa saat itu banyak sekali kabut, membuatku menjadi sedikit takut. Saat itu ketika aku sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba astaga! Sial nih, geleng kucing. Aduh. Sengaja aja sih ada di tengah jalan ketabrakan kucingnya. Aku pun langsung turun dari motorku dan langsung bergegas memindahkan kucing itu ke sisi jalan. Sambil menurunkan emosiku yang tidak stabil, aku memutuskan untuk diam dulu sejenak, mengatur nafas di jalan yang sangat sepi itu. Kulihat hanya 1-2 motor yang melintas. Selebihnya sangat sepi. Satu batang rokok pun telah habis aku bakar. Aku bersiap-siap untuk melanjutkan lagi perjalanan pulang. Namun, saat aku naik ke atas motor, tiba-tiba kok motornya jadi kerasa berat ya. Mungkin banyak kurang angin deh kayaknya. Efek tadi ngerem mendadak. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas untuk segera pulang. Namun, belum jauh aku berjalan melintasi jalan itu, aku merasakan
motorku sangat berat dan tidak bertenaga. Lajunya menjadi sangat lambat. Aku masih berpikir bahwa ini efek dari banku yang kurang angin. Aku pun memaksakannya melaju. Saat itu mulai muncul perasaan yang tidak enak. Aku merasakan punggungku mulai terasa panas. Dan sesekali bulu kuduku terasa berdiri. Dan ketika tidak sengaja, aku melihat ke arah spion kanan motorku. Astaga! Di belakangku terlihat sesosok wanita sedang duduk sambil membelai-belai rambutnya. Aku pun dengan refleks menghentikan motorku dan langsung turun. Namun setelah aku turun dari motor, wanita itu tidak ada di belakang motorku. Mungkin ini perasaanku saja. Saat itu badanku mulai terasa gugup. Tangan dan kakiku terasa sangat gemetaran. Tanpa basa-basi aku pun langsung menaiki motorku dan bergegas segera pulang. Dan ketika aku menyalakan motorku lagi, karena masih shock dengan apa yang kulihat, kakiku sekarang terasa lemas. Aku ingin menancap gasku, tapi aku berasa sangat tidak bertenaga. Sampai entah dari mana, di depan motorku aku melihat seekor kucing. Kucing ini terlihat tidak asing. Aku menghentikan motorku. Kucing berwarna putih itu melihatku terus sambil terus mengeong. Dan tiba-tiba kucing itu terlihat membesar dan berubah menjadi sesosok seorang wanita. Itu sosok wanita yang tadi aku lihat di belakangku. Sekarang berada tepat di depan motorku. Rambutnya sangat panjang, berwarna hitam, dan badannya terbungkus kain putih. Wanita itu menyeringai kepada aku dengan wajahnya yang sangat rusak, berlumuran darah, dan menatapku dengan raut wajah yang sangat seram sambil membelai-belai rambutnya. Dan wanita itu tertawa cekikikan. Aku pun langsung menancap gas motorku saat itu. Dan entah apa yang terjadi saat itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Entah kenapa, ketika aku tersadar, aku sudah berada di pos polisi Jalan Sumatera bersama kakakku. Kakakku menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi. Bahwa katanya aku menabrak pembatas jalan dan jatuh pingsan.
lanjut, bapak polisi itu pun bilang kalau tidak lama juga terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang wanita di sana. Lalu aku pun menceritakan apa yang aku alami. Beberapa orang menanggapiku seperti mengada-ngada, tapi kejadian itu benar-benar terjadi. Entah mungkin mitos dari jalan itu, atau mungkin korban kecelakaan yang baru beberapa lama itu terjadi, atau mitos menabrak kucing yang katanya akan sial. Yang pasti yang aku alami membuka mataku bahwa ada makhluk lain di sekitar kita. Dan mereka selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan kita, menunjukkan bahwa mereka ada.